Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan melanjutkan rekap alur cerita film Squid Game episode kedua. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya sobat menontonnya agar sobat sekalian paham dengan alur ceritanya. Untuk link video sebelumnya, silahkan klik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Pada episode sebelumnya, Gi-hun yang mendapatkan tiket untuk mengikuti sebuah game yang menghasilkan uang ratusan miliar won. Dan tanpa banyak bacot, Gi-hun pun mengikuti game tersebut. Namun setelah ia mengikuti game ini, semua yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan sebelumnya. Karena pada game pertama, ia dibuat terkejut dengan peraturan game ini, yaitu bagi peserta yang gagal, maka akan dieliminasi. Dalam arti lain, dibunuh dengan kejam. Sedangkan bagi peserta yang lolos, akan mengikuti game selanjutnya. Karena dalam peraturan game, para peserta harus mengikuti game sebanyak 6 babak selama 6 hari sampai mereka berhasil mendapatkan hadiah utamanya. Namun kebanyakan dari peserta memilih untuk menghentikan game ini karena mereka sangat frustasi dengan game ini, karena game ini sangatlah brutal. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Pada episode kedua, setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang telah terjadi di permainan sebelumnya. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kembali kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar won. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya, dengan selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junhae baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia terlihat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Bi-hun pada para polisi yang mendengarkan cerita Bi-hun sebelumnya. Junhae sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Ji-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junhae pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Di tempat lain, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi.
Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa kepada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya tersebut, dan juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun tentu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia ini pun membuat Ji-hun dan yang lain tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini, yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junhai ternyata juga ikut mengikuti mobil yang membawa peserta permainan. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link yang ada di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.